tsumma qala alladzi yahrumu bil janabati wal haidi ma'an. Nah, adapun yang diharamkan bagi orang yang junub dan orang yang haid. Berarti kalau orang yang tidak memiliki uduk berarti boleh. Nah, itu artinya. Nah, maka isnani ini jumlahnya ada dua. Dua tambah kemarin perkara yang dilarang bagi orang yang tidak memiliki uduk itu ada 4, berarti 4 tambah 2 berarti 6 jadinya yang dilarang itu. Nah, mana dia? Yang pertama adalah al-lubsu fil masjidi, ialah diam di dalam masjid. Nah, wa mithlul lubsi at-taraddudu, maka juga disamakanlah kata-kata diam di dalam masjid itu, yaitu taraddud, mundar-mandir. Jadi apabila ada orang yang misalnya masuk ke dalam masjid, kemudian balik lagi, nah keluarnya di pintu yang tempat dia itu masuki tadi itu, maka itu sudah dikatakan taraddud. Maka lawan daripada taraddud itu adalah murur, hanya sekedar lewat. Jadi yang namanya lewat itu adalah masuk di pintu satu, keluar di pintu yang lain, itu murur, itu harus dibedakan. Nah, jadi wa yajuzul mururu lil junubi. Maka kalau hal seperti ini, kalau hanya sekedar murur, tidak taraddud, tidak berbolak-balik, itu boleh saja ya, boleh saja bagi orang yang junub. Nah, boleh saja. Akan tetapi nanti hukumnya makruh dia apabila tidak ada hajat. Apabila ada hajat berarti boleh tanpa ada kemakruhan. Nah, cuma sekedar lewat. Artinya seperti tadi yang dijelaskan itu, masuk di pintu satu, kemudian juga harus juga keluarnya di pintu yang lainnya seperti itu. Apabila masuk di tempat itu, keluar dari pintu itu juga, maka itu sudah taraddud, sudah dikatakan diam dalam masjid. Kalau yang seperti itu hukumnya haram berarti ya. Kemudian juga di sini wa kadzalika lil haidi, wa kadzalika lil haidi, begitu juga bagi orang yang haid juga hukumnya sama seperti itu ya. Jadi kalau taraddud, kalau mondar-mandir atau diam dalam masjid, nah itu hukumnya ya haram berarti ya, diam di masjid. Itu diperbolehkan bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Murur lewat di dalam masjid itu adalah, nah, idza lam takhab talwital masjidi. Nah, apabila keduanya itu adalah tidak khawatir dengan sebab lewatnya itu, nah, dapat mengotori masjid, itu baru diperbolehkan. Tapi adapun apabila dia itu khawatir gara-gara dia itu masuk ke dalam masjid itu, yang walaupun hanya sekedar murur, nah dikhawatirkan nanti akan dapat mengotori masjid. Nah, kalau yang seperti itu, nah dilarang. Nah, itu artinya ya. Jadi pada kesimpulannya di sini adalah orang yang junub yang sama orang yang haid itu diperbolehkan hanya sekedar murur. Nah, hanya sekedar murur itu pun apabila tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid. Nah, adapun apabila diam di dalam masjid, nah bukan murur ini, bukan lewat, diam dalam masjid, baik khawatir ataupun tidak khawatir akan mengotori masjid, maka tetap itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran biqasdil qiraati, dengan niatnya itu adalah membaca Al-Quran. Wali qiraatil Qur'ani halatun, bagi orang yang membaca Quran itu ada keadaan-keadaan. Terkadang tergantung sekarang di sini ya. Taratan yasidul Quran nafaqat fayahrumu. Ada kalanya orang yang membaca Al-Quran itu diniatkan untuk membaca Al-Quran saja, maka itu yang diharamkan bagi orang yang junub maupun orang yang sedang haid, itu diharamkan. Kalau yang tidak uduk, tidak memiliki uduk misalnya, boleh apa enggak? Boleh, karena tidak ada larangan bagi orang yang tidak memiliki uduk itu membaca Al-Quran. Yang dilarang hanya menyentuh dan membawa Al-Quran itu aja, pokoknya itu digarisbawahi pokoknya. Kemudian yang kedua adalah wataratan yasidu ghairul Quran. Terkadang ada orang membaca Al-Quran itu tapi tidak diniatkan itu adalah sebagai Al-Quran. Nah,
Fala yahrumu, kalau yang seperti itu maka tidak haramkan. Artinya boleh. Kal istispai, seperti dia itu untuk berobat membaca. Tujuannya itu untuk berobat, bukan dimasukkan Al-Qur'an. Wa tahassuni, dan dia itu untuk membentengi dirinya sendiri, itu enggak masalah itu ya. Wa tabaruki, dan untuk mendapatkan keberkahan daripada Al-Qur'an, itu tidak masalah. Berarti yang haram itu hanya diniatkan hanya sebagai Al-Qur'an itu aja. Kemudian yang ketiga, wataratan yaksiduhuma. Nah, terkadang dua-duanya itu dimasukkan. Ya, di samping dia diniatkan untuk membaca Al-Quran, dia juga meniatkan untuk berobat atau yang lain tadi disebutkan, itu juga fayah rumu, maka itu hukumnya haram itu juga. Kemudian yang keempat adalah wataratan yutliku fala yahrumu. Nah, terkadang ada orang membaca Al-Quran tidak dimasukkan apa-apa, diumumkan dia, ya diumumkan caranya itu. Maka kalau yang seperti ini adalah fala yahrumu, maka tidaklah haramkan. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab wa ilaihi marji wal ma'ab.